Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bersukacita dalam penderitaan Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pada umumnya siapapun kita, siapapun orangnya, berbicara tentang penderitaan pasti adalah hal yang harus dihindarkan. Tidak ada orang yang mau menderita, tetapi dalam iman kekristenan kita sering sekali diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan karena iman kita pada Kristus. Dan banyak ayat-ayat dalam nats Alkitab yang boleh menguatkan kita agar dalam penderitaan yang kita hadapi karena iman kita kepada Kristus. Ibaratnya ketika susahnya mendapat izin untuk pembangunan gereja yang sudah ada, kemudian datang orang-orang yang mengatasnamakan ormas dan kemudian menutup dan melarang untuk beribadah. Bahkan ada yang sudah beribadah di luar diganggu lagi dengan membuat suara toa-toa yang lagu-lagu yang menurut mereka itu enak mereka dengar dan mengganggu jalannya ibadah. Banyak lagi hal-hal yang mungkin menjadi kesaksian dari umat Tuhan bagaimana karena iman kita kepada Kristus kita harus dihimpit terus, kita harus terus dianiaya. Dan nats firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen pada saat itu yang terserak tersebar di daerah Asia Kecil dan tempat-tempat lainnya, bagaimana juga orang Kristen pada saat itu yang mengalami banyak penderitaan, dikejar-kejar karena iman mereka kepada Kristus, disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan firman Tuhan ini diharapkan mampu menguatkan mereka, memotivasi mereka untuk tetap setia dalam iman mereka kepada Tuhan. Ada beberapa ayat di Alkitab dalam nats yang lain yang mengatakan di Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dunia ini tidak dapat menerima roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Sebaliknya, bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagia jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Bahkan dalam ucapan bahagia pun boleh mengingatkan kepada kita bagaimana kita boleh menjadi umat Tuhan yang tetap berbahagia meskipun kita mengalami aniaya, sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita diminta untuk tetap bersukacita, berbahagia meskipun kita mengalami banyak kesusahan karena iman percaya kita kepada Kristus. Michael Jackson pernah menulis seperti ini, menjadi, pindah, dan bersukacitalah kamu hidup. Tanpa ritme hati yang baik bijak, kita tidak mungkin ada. Kita perlu bijak dalam menghadapi situasi dan
kita tetap diminta untuk bersuka cita. Apa dan bagaimanapun keadaan ketika kita menjadi, kita pindah, kita bersuka cita, beraktivitas. Ada ritme dalam hidup ini, termasuk juga ritme yang harus kita alami ketika kita menderita di dalam Kristus. Yang selanjutnya, Paul Claudel, seorang penyair Perancis, berkata, buat mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki tugas lain di dunia selain bersuka cita. Karena itu, mari kita bersabar dalam penderitaan karena Kristus, karena pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita besar, karena Kristus memberikan kemenangan dan mahkota bagi kita yang setia padanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan meski kami menghadapi berbagai penderitaan. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kuatkan mereka yang menderita di dalam Kristus karena iman, percaya. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.